Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dari Sedara Lampung disertai dengan headline: penemuan mayat di sungai gegerkan warga Natar, diduga karyawan koperasi yang hilang. Warga Dusun Purworejo, Desa Brantiraya, Kecamatan Natar, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat yang mengapung di aliran sungai pada Kamis 31 Juli 2025. Jenazah diduga merupakan Pandra 21 tahun, pegawai koperasi yang dilaporkan hilang beberapa hari sebelumnya. Korban diketahui terakhir kali terlihat saat bertugas menagih pembayaran ke rumah salah satu nasabah di Desa Candi Mas Natar pada Sabtu malam 25 Juli. Sejak saat itu, pihak keluarga kehilangan kontak dengannya. Berdasarkan informasi dari video amatir yang beredar, jasad ditemukan dalam kondisi mengambang dengan posisi tangan terlipat di perut. Korban mengenakan jaket merah dan celana jeans biru. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mayat dan membawanya ke RS Bayangkara Polda Lampung untuk proses identifikasi dan autopsi. Paman korban, Andi Haidar, mengatakan keluarga belum melihat langsung jenazah tersebut, namun menguatkan dugaan bahwa itu adalah Pandra berdasarkan ciri-ciri pakaian yang dikenakan. Terakhir kami tahu, Pandra pergi ke rumah nasabahnya malam minggu, lalu diajak keluar oleh orang tersebut untuk mengambil uang. Saat dalam perjalanan, dia sempat melakukan video call dengan pacarnya, namun tak lama kemudian ponselnya tidak bisa dihubungi, tarang Andi. Kekasih Pandra yang curiga karena ponsel mendadak mati segera menghubungi keluarga. Mereka pun langsung menuju rumah nasabah yang dikunjungi korban. Keterangan warga sekitar membenarkan bahwa Pandra sempat datang ke rumah tersebut, namun setelah keluar, tak seorang pun mengetahui kemana arah tujuannya. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dari Lampung disertai dengan headline: setelah penemuan mayat, warga Lampung Selatan bakar rumah terduga pelaku. Situasi memanas terjadi di Dusun Purworejo, Desa Brantiraya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis 31 Juli 2025, menyusul penemuan jasad yang diduga milik Pandra 21 tahun, seorang pegawai koperasi yang sebelumnya dilaporkan hilang. Amarah warga memuncak dan berujung pada aksi pembakaran rumah milik Salam Pariyitno, seorang nasabah koperasi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dalam rekaman video yang beredar, tampak asap hitam tebal membumbung dari lokasi kejadian. Aksi pembakaran dilaporkan terjadi hingga 3 kali dalam rentan waktu singkat. Septa Adi Putra, warga setempat, menyebutkan bahwa kemarahan warga dipicu oleh dugaan keterlibatan Salam yang kemudian melarikan diri usai hilangnya korban. Warga emosi karena Salam kabur. Pembakaran pertama hanya kasur yang dibakar, tapi warga kembali dan membakar habis rumahnya, ujar Septa. Ia juga menambahkan bahwa Salam bukan warga asli Dusun Purworejo. Dalam kesehariannya ia dikenal sebagai pedagang siomay keliling. Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kasmiri membenarkan bahwa Salam Pariyitno telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ia kini mendalami pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam hilangnya korban. Situasi di lokasi saat ini sudah kembali kondusif. Kami telah menempatkan personil untuk menjaga keamanan serta mencegah terjadinya aksi susulan, ujar Kapolres Tony Kasmiri. Aparat terus berjaga di sekitar lokasi kejadian guna memastikan tidak ada ketegangan lanjutan di tengah masyarakat. Pihak berwenang juga menghimbau warga untuk menahan diri dan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari Lampung disertai dengan headline: setubuhi gadis 15 tahun selama 2 hari di hotel, pria Waikanan ditangkap polisi terancam 15 tahun penjara. HA 31 tahun, warga kampung Ojolali, Kecamatan Umpuk Semengu, Kabupaten Waikanan, dibekuk polisi lantaran diduga melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Kamis 31 Juli 2025. Kapolres Waikanan AKBP Adenan Mangopang melalui Kasat Reskrim AKP Sigit Barazili menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berhasil diungkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Waikanan. Pada Sabtu, 3 Mei 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, pelapor bersama keluarga, istri terlapor inisial K, RT dan Kepala Dusun Bukit Jambi, Kecamatan Baradatu, berkumpul di rumah Kepala Dusun untuk membicarakan permasalahan korban dengan terlapor inisial HA. Dari keterangan korban, sebut saja Mawar 15 tahun, dan para saksi terhadap petugas, terduga pelaku sudah membawa korban selama 1 hari 2 malam tanpa izin dari pelapor orang tua korban. Atas cerita itu, korban menerangkan pada saat korban dibawa oleh pelaku telah disetubui oleh HA layaknya suami dan istri sebanyak 2 kali. Kejadian tersebut dilakukan pelaku di salah satu hotel di Bukit Kemuning, Lampung Utara.
Atas kejadian itu, korban mengalami trauma dan ibu korban tak dapat menerima perbuatan pelaku. Kemudian pihak keluarga korban melaporkan kasus itu secara resmi ke pihak Polres Waikanan untuk ditindaklanjuti, kata AKP Sigit. Setelah pihaknya menerima laporan polisi dari korban, lalu melakukan penyelidikan dan pada Senin, 28 Juli 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, unit PPA Satreskrim Polres Waikanan mendapat informasi bahwa tersangka berada di rumah mantan istrinya yang terletak di Dusun 3, Kampung Ojolali, Kecamatan Umpuk, Semangu. Sebelumnya juga, terduga pelaku telah diberikan surat panggilan sebagai saksi sebanyak 2 kali, namun tidak hadir dengan tidak memberikan alasan yang patut dan wajar. Dari situ, unit PPA mencari dan menemukan terduga pelaku HA, lalu membawanya ke Polres Waikanan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan petugas, kemudian pada Selasa 29 Juli 2025, Satreskrim Polres Waikanan melaksanakan gelar perkara dan telah didapatkan 2 alat bukti sehingga HA ditetapkan sebagai tersangka Imbu Kasatresskrim. Atas perbuatannya, HA dijerat dengan pasal 81 ayat 2 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok Karin. Sampai jumpa di edisi Bacok Karin selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.